Tata cara registrasi GoAML untuk aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, para pemangku kepentingan yang terdiri atas aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan PPATK nomor 15 tahun 2021 dapat meminta informasi kepada PPATK melalui aplikasi GoAML. Namun, sebelumnya Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada aplikasi GoAML. Terdapat dua tahapan pada proses registrasi GoAML, yaitu 1. Registrasi organisasi dan registrasi petugas administrator. 2. Registrasi pengguna. Pimpinan dari organisasi atau pejabat berwenang harus menunjuk dan menetapkan petugas administrator dan pengguna terlebih dahulu. Sebelum melakukan registrasi, petugas administrator harus menyiapkan 1. Siapkan informasi lengkap mengenai organisasi yang akan didaftarkan. 2. Siapkan satu email yang akan digunakan untuk menerima informasi dari sistem GoAML. Email tersebut dianjurkan berupa mailing list. 3. Siapkan soft copy surat penunjukan petugas administrator dan surat penunjukan petugas pengguna dari pejabat yang berwenang, dan soft copy KTP petugas administrator dan petugas pengguna. Jadi, sudah paham ya? Oke, kalau begitu kita mulai tahap registrasinya. Baiklah, kita akan mulai tahapan pertama, yaitu melakukan registrasi organisasi dan registrasi petugas administrator. Caranya, 1. Buka web GoAML di goaml.ppatk.go.id. 2. Scroll ke bawah dan pilih bagian registrasi. 3. Pilih kategori organisasi pemangku kepentingan dan Anda akan diarahkan pada halaman pengisian data. 4. Input secara lengkap data organisasi dan data administrator sesuai dengan field data yang tersedia. Tempatkan atau hover kursor di atas judul field untuk melihat petunjuk informasi yang harus disiapkan dalam field tersebut. Pada bagian jenis bisnis organisasi, Anda wajib memilih opsi sesuai dengan jenis instansi Anda. Selanjutnya adalah mengisi nama organisasi. Perlu diingat bahwa penulisan nama satuan kerja Anda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pilihlah salah satu bentuk organisasi sesuai instansi Anda, lalu isilah nama kota atau kabupaten, provinsi, dan negara instansi Anda. Sebagai catatan, usahakan untuk tidak menyingkat nama daerah. Isi nama lengkap petugas administrator sesuai dengan nama yang tertera pada KTP petugasnya dan dilanjutkan mengisi kolom email organisasi. Email organisasi disarankan sudah dalam bentuk mailing list. Anda dapat mengisi website organisasi jika memilikinya. Selanjutnya, Anda harus mengisi mengenai informasi alamat dan nomor telepon sesuai dengan organisasi Anda saat ini. Perlu diingat bahwa pengisian alamat perlu selengkap mungkin. Informasi alamat dan nomor telepon bisa diisi lebih dari satu dengan menekan tanda plus. Jika tahap pengisian data organisasi selesai, maka tahap kedua yaitu mengisi data administrator. Wajib mengisi username dan kata sandi yang mudah diingat, karena nama dan kata sandi ini akan digunakan ketika login. Perlu diketahui bahwa kata sandi ini bersifat key sensitive dan minimal terdiri dari 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca seperti koma dan atau titik. Silakan isi nama lengkap petugas. Sebagai catatan, jangan menambahkan gelar yang tidak ada di KTP petugas pada saat menginput nama karena hal tersebut sudah ada di kolom khusus pengisian gelar. Isi email petugas beserta jenis kelamin dan tanggal lahirnya. Wajib mengisi nomor induk kependudukan yang terdiri dari 16 angka dan kewarganegaraan petugas. Anda dapat mengisi identitas lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Anda dapat mengisi informasi alamat dan nomor telepon petugas administrator sesuai data yang ada. Untuk pengisian alamat perlu selengkap mungkin.
Dan untuk nomor telepon, harap mencantumkan nomor handphone petugas administrator untuk kebutuhan koordinasi lebih lanjut. Pilih kategori mobile pada jenis alat komunikasi. 5. Attach dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu surat penunjukan petugas administrator, KTP petugas administrator. Mohon diingat, data-data yang diinput harus diperiksa lagi. Pastikan data sudah sesuai dengan dokumen organisasi. 6. Setelah Anda yakin, kemudian isi CAPTCHA yang muncul, lalu submit data registrasi organisasi dan administrator. Setelah data disubmit, maka Anda akan mendapatkan kode registrasi. Silakan catat atau screenshot data tersebut dan simpan. 7. Instansi akan menerima email pemberitahuan bahwa form registrasi yang disubmit telah diterima PPATK melalui nomor RQST. Sebagai catatan, jika mendapatkan form permohonan, berarti data sudah masuk ke dalam database PPATK, namun masih perlu verifikasi lebih lanjut. 8. PPATK akan melakukan verifikasi data registrasi organisasi dan administrator. 9. Instansi akan menerima konfirmasi registrasi organisasi dan petugas administrator pada email yang didaftarkan pada saat registrasi. Namun, jika permohonan registrasi organisasi dan petugas administrator ditolak, maka segera lakukan registrasi ulang paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak menerima email penolakan. Anda juga dapat melihat kembali video tutorial pendaftaran ini untuk memastikan semua sudah terisi sesuai dengan ketentuan. Tahapan selanjutnya, yaitu registrasi petugas pengguna. Anda wajib melakukan registrasi petugas pengguna paling lambat 3 hari kerja setelah menerima nomor ID organisasi. Perlu Anda ketahui bahwa registrasi petugas pengguna hanya bisa dilakukan apabila organisasi sudah berhasil melakukan registrasi organisasi dan administrator. Berikut adalah tata cara dalam melakukan registrasi pengguna. 1. Buka web GoAML di goaml.ppatk.go.id. 2. Pilih bagian registrasi yang terletak di bagian bawah. 3. Pilih bagian registrasi pengguna. 4. Input data ID organisasi dan data petugas pengguna dengan mengisi mandatory field dan field lainnya. Untuk ID organisasi, dapat diinput sesuai dengan ID organisasi yang diterima administrator pada saat registrasi organisasi disetujui. Selanjutnya, Anda dapat mengisi email, jenis kelamin, gelar, nama lengkap, tanggal lahir, nomor NIK, dan kewarganegaraan pengguna sesuai dengan KTP petugas. Silakan isi data lainnya jika diperlukan. Setelah data petugas diisi, Anda akan mengisi alamat dan nomor telepon petugas sesuai dengan identitas yang dimiliki. Untuk pengisian alamat, perlu selengkap mungkin. Dan untuk nomor telepon, harap mencantumkan nomor handphone petugas pengguna untuk kebutuhan koordinasi lebih lanjut. Pilih kategori mobile pada jenis alat komunikasi. 5. Attach dokumen pendukung petugas pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu surat penunjukan petugas pengguna serta KTP petugas pengguna. 6. Setelah dokumen terpenuhi, periksa dulu data yang sudah diinput, kemudian isi CAPTCHA yang muncul, lalu submit data registrasi petugas pengguna. 7. Instansi akan menerima email pemberitahuan bahwa form registrasi yang disubmit telah diterima PPATK melalui nomor RQST. 8. Nantinya, PPATK akan melakukan verifikasi data registrasi petugas pengguna. 9. Instansi akan menerima konfirmasi registrasi petugas pengguna pada email yang didaftarkan pada saat registrasi. Jika seluruh tahapan registrasi berhasil, maka Anda sudah bisa melakukan permintaan informasi transaksi keuangan ke PPATK. Jika permohonan registrasi petugas pengguna ditolak, maka segera lakukan registrasi ulang paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak menerima email penolakan. Proses registrasi pada GoAML ini dilakukan secara online di aplikasi GoAML.
Jadi, Anda tidak perlu mengirimkan berkas hard copy ke PPATK. Apabila Anda masih memerlukan bantuan, silakan menghubungi kontak center kami di call center PPATK 021 195, WhatsApp PPATK 0821 1212 0195, email call195@ppatk.go.id.